Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official ya. Di video hari ini Pancasona Official menghadirkan senapan angin terbaru. Sebut saja ini ada PCP Predator Tactical, tabungnya 500 cc. Ini yang mini ya, panjang larasnya 45 cm. Ini serinya yang STS seharga Rp3.150.000. Biasanya teman-teman menyebut senapan angin tipe ini yaitu senapan angin model bogel ya, karena untuk larasnya dia pendek, terus untuk tabungnya dibekali dengan 500 cc. Sebenarnya kalau yang bogel itu sering yang disebutkan dari teman-teman Sobat Hunter, tabungnya itu pakai yang 360 cc, ada juga yang di bawahnya 240 atau enggak 250 cc. Tapi yang saat ini ready di Pancasona Official itu tabungnya semua 500 cc, hanya saja untuk panjang larasnya dia menggunakan panjang 45 cm. Video hari ini akan saya bahas mengenai spek detailnya, spek lengkap. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat pengen order senapan angin tipe ini. Stoknya nggak banyak, cuman ada kalau nggak 3 pucuk saja. Ya, simak dulu video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Oke, pertama-tama seperti biasa saya bahas dulu mengenai harganya ya. Untuk senapan angin PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc ini, yaitu yang mini seri STS, harganya dibanderol dengan promo Rp3.150.000. Harga yang saya sebutkan ini hanya harga senapan angin saja ya, belum termasuk dengan paket full set dan ongkos kirim. Kalau teman-teman nanti mau belanja senapan angin tipe ini paket full set, harganya beda. Dan untuk ongkos kirim juga belum termasuk ya. Jadi kan nanti kalau teman-teman pengen cek ongkos kirimnya ke wilayah masing-masing bisa kami bantu. Jadi ingat, ini harga Rp3.150.000 seperti yang ada di video ini keterangannya. Dapatnya ada apa saja, semua sudah saya tulis lengkap. Jika teman-teman masih bingung atau mungkin masih belum paham, silahkan bisa langsung ditanyakan via WA, siap dibantu. Harga sudah, lanjut dari spek detail dari ujung laras sampai ujung power belakang ya. Saya bahas pelan-pelan, simak video sampai akhir. Oke, yang pertama di sini ada di bagian larasnya ya. Senapan angin PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc ini yang mini seri STS. Larasnya ini dia dibekali dengan panjangnya itu keseluruhan 45 cm dari ujung laras depan sampai ujung belakang ini tempat masuknya mimis itu panjang keseluruhannya 45 cm. Modelnya itu model serombong, dilapis luar seperti ini. Serombongnya itu model holo, ada lubang-lubangnya. Dilapis dalamnya menggunakan ikat atau teflon yang dimana ini fungsinya untuk meminimalisir getaran tembakan supaya akurasinya tetap bagus. Dan untuk serombongnya ini dia menggunakan OD 22 mili. Larasnya sendiri bagian dalam dia menggunakan bahannya itu bahan baja standar pabrikan dengan ulir di dalam larasnya sebanyak 12 ulir ya, atau 12 alur. Terus ini kalau OD-nya sendiri bagian dalam larasnya sendiri ya, larasnya yang ada di dalam, dia itu menggunakan OD laras 13 mm. Karena senapan angin tipe ini dibekali dengan panjang laras 45 cm, untuk akurasinya terbatas di jarak 50 meter saja, maksimal ya. Kalau teman-teman nanti menggunakan senapan angin tipe ini untuk tes akurasi ataupun long range, di jarak di atas 50 meter masih kurang efektif. Karena kenapa? Lontaran mimisnya ini kurang stabil kalau lebih dari 50 meter. Karena larasnya dia pendek. Ya. Dan yang saya suka dari senapan angin tipe ini karena dia dibekali dengan panjang larasnya 45 cm, modelnya kan dia agak pendek. Mudah digunakan, salah satunya praktis saat dimasukkan ke dalam box ataupun ke dalam tas, mau pindah-pindah tempat, mau dibawa kemana saja karena dia ukurannya agak pendek, jadi lebih lebih praktis dan fleksibel. Kalau teman-teman pengen coba silahkan, stoknya masih ada, info pembelian bisa langsung hubungi via WA, siap dibantu.
Kemudian di bagian tabung. Nah, tabungnya ini dia menggunakan tabung bahan dural Taiwan yaitu 500 cc atau diameternya itu setara dengan OD 60 mili ya. Terus ini kapasitas tekan anginnya maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Tidak boleh lebih untuk pengisian anginnya. Terus ini sekali isi angin ya, maksimal 2000 sampai 2500 PSI bisa digunakan untuk menembak. Maksimalnya itu kalau settingan powernya besar 30 sampai 40 kali shoot. Kalau pengen lebih dari 40 kali shoot bisa pakai settingan powernya yang medium low, yang paling kecil. Kalau settingan power yang paling kecil itu dia bisa digunakan untuk sekitar ya 70 sampai 85 kali shoot. Jadi tergantung kebutuhan, tergantung settingan powernya untuk menentukan jumlah tembakan. Tabungnya kuat, kokoh, semuanya warna hitam, langsung dari Taiwan. Info lengkap bisa langsung hubungi via WA, siap dibantu. Kemudian di bagian tengah ini ada namanya manometer. Nah, seperti biasa kalau teman-teman pengen cek anginnya yang tersisa di dalam tabung itu masih berapa PSI, ceknya di manometer ini. Posisinya ada di sekat tabung menghadap ke kiri ya. Jadi kalau pengen cek di sini, ingat tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih dan jangan sampai kehabisan angin total. Kalau disimpan lama, pastikan diisi angin standarnya 500 sampai 700 PSI, jangan sampai kosong total. Karena kalau sampai kosong total, disimpan lama, sealnya ini bisa rusak atau pecah dan bisa terjadi kebocoran. Lanjut masih di sekat tabung bagian kiri ya, ini kanan ya. Nah, ini untuk sekat tabung bagian kanan ada tempat pengisian angin. Tempat pengisian anginnya ini dia sudah dilengkapi dengan namanya kupler jantan, ukurannya itu setengah TSM atau biasa orang menyebutnya mini kupler. Untuk pengisiannya lewat sini. Nanti kalau teman-teman mau pakai pompa apapun ya, selama pompanya itu selangnya sama ukurannya, yaitu setengah TSM atau mini kupler, mau pompa 3 stek, 4 stek ataupun electric portable bisa ditancapkan di sini. Kalau teman-teman yang pemula masih belum terbiasa dan bingung bagaimana cara pompanya, video tutorial lengkapnya ada. Nanti kalau teman-teman pengen bisa saya share linknya lewat WA, dan jika teman-teman masih bingung bagaimana cara pengoperasian, siap dibantu. Lanjut, ini di bagian tengah. Nah, ini ada chamber. Yang saya suka dari chamber senapan angin tipe ini untuk tampilan sedikit berbeda ya. Chambernya ini dari bahannya itu dural special grade A. Pengerjaannya sudah menggunakan mesin CNC sehingga untuk finishingnya benar-benar rapi dan bagus. Untuk tampilan luarnya dia warnanya hitam, full hitam. Ada grafirnya seperti ini. Ini posisi sebelah kiri, kalau yang ini posisi sebelah kanan ya. Bisa dilihat. Oke, terus untuk bentuknya bagian depan dia tidak lurus ya potongannya, agak maju di rumahan larasnya, sehingga modelnya sedikit berbeda dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya. Terus ini untuk lapisan luarnya, catnya itu kayak model kulit jeruk ya, agak kasar. Biasanya orang menyebutnya itu catnya itu semi karbon, jadi seperti ini. Ya bebas penyebutannya seperti apa, tapi kalau di kami biasanya itu menyebutnya untuk motifnya, catnya dia itu agak kasar seperti kulit jeruk. Nah seperti ini. Kalau teman-teman pengen mencoba, silahkan, stoknya masih ada ya. Untuk bahan perbandingan juga boleh, monggo. Yang jelas karena dia menggunakan pengerjaannya itu sistem CNC. Untuk finishingnya benar-benar top. Oke, kokoh lah pokoknya. Terbaik pokoknya. Lanjut, oh ya hampir lupa. Nah ini setelah chamber ada namanya rail mounting ya. Rail mounting tambahannya ini bisa dilepas, bisa dipasang seperti ini. Dia untuk bahannya dari bahan dural juga. Pengerjaan dari CNC, bagus rapi. Ukurannya, rail mounting ini dia menggunakan ukuran sebentar. Ukurannya 11 mili ya. Mau pakai teleskop ukuran berapapun, pastikan untuk rel penyangganya atau mounting teleskopnya ukurannya 11 mili. Nah, seperti ini. Oke.
Lanjut, poin berikutnya ada di sistem pengisian mimis. Nah, untuk sistem pengisian mimis dari senapan angin PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc yang mini ini seri STS, dia sudah bisa menggunakan dua sistem. Pakai single shoot bawaannya bisa, pakai yang magazin juga bisa. Magazinnya bawaan itu menggunakan yang 14 round. Jadi teman-teman nanti kalau pengen memfungsikan pengisian mimis lebih cepat, lebih praktis, juga nggak ribet memasukkan mimis satu-satu, bisa pakai magazin. Tapi jika teman-teman yang pemula masih belum terbiasa pakai magazin atau mungkin kesulitan pakai magazin, bisa pakai single shoot dulu aja. Nanti bisa dikonsultasikan sambil jalan, sambil dicoba beberapa kali. Kalau sudah terbiasa atau mungkin pengen nyoba langsung magazin, bisa kami bantu. Oke, ini ya, jadi lebih praktis, bebas teman-teman mau memfungsikan untuk pengisian mimisnya pakai single shoot atau pakai magazin, semuanya bisa. Lanjut kemudian di bagian pelato ya. Nah, untuk pelato atau triggernya ini dia menggunakan model standar modern ya, dikemas seperti ini. Bagus, empuk juga, dan ini sudah dibekali dengan namanya safety atau pengaman picu. Nah, safety atau pengaman picunya ini beda ya dibandingkan dengan seri-seri yang lain atau sebelumnya. Bedanya, untuk safety atau pengamannya ini sudah dijadikan satu di area chambernya. Jadi posisinya seperti ini. Kalau S ini dia safe untuk mengunci, kalau F ini fire ya untuk nembak. Jadi posisinya seperti ini. Ini tinggal difungsikan aja sesuai kebutuhan, sesuai selera. Yang jelas empuk, pengoperasian cukup mudah. Jika teman-teman ada kendala mungkin nantinya belanja senapan angin tipe ini di bagian pelato atau triggernya, bisa dikonsultasikan via WA di Bayonetta Official. Siap dibantu. Lanjut, ini di bagian kokang ya. Terus ada settingan power dan terakhir gesek kokang. Nah, ini saya bahas dulu dari kokangnya ya. Kokangnya ini dia menggunakan model set lever atau tarik samping seperti ini. Ini bahan dari bahan dural, pengerjaan juga CNC bagus. Nah, tarikannya satu track ya. Nanti kalau pengen settingan power, ini settingan powernya dia menggunakan sistem drat di bagian belakang. Nah, ini di luar ya dratnya. Jadi kalau teman-teman pengen memfungsikan atur powernya, pengen power lemah atau power kencang, bisa lewat ini. Nah, terus ini gesek kokangnya. Gesek kokangnya ini bawaan dari seri STS yang mini, bisa dirubah posisi kiri, juga bisa dirubah posisi kanan. Tapi semuanya bawaan dari pabriknya, posisinya ada di kiri. Kalau kurang nyaman di kiri, bisa di kanan. Nah, seperti ini. Lubangnya bisa disesuaikan sendiri, sesuai kebutuhan. Berikutnya di bagian popor. Nah, untuk popornya ini dia model taktikal ya, standar. Jadi belum lipat. Dari bahan ABS Teflon ya, yang dikemas sedemikian rupa. Ini bisa disetting sesuai kebutuhan untuk panjang pendeknya ya. Terus ini tidak bisa dioper di popor lipat karena untuk dratnya seperti biasa beda. Setiap bawaan serinya itu ukuran drat beda-beda dan ini belum bisa dioper dari yang lipat ke non lipat atau juga sebaliknya ya. Teman-teman nanti kalau mungkin kurang nyaman menggunakan popornya ini, bisa dikonsultasikan dulu dengan kami. Nanti siapa tahu di next episode bakalan dibuatkan untuk yang model popor yang lain ya. Teman-teman bisa mungkin memberikan masukan dan sebagainya. Silakan tulis kolom komentar. Soal popor ini sudah, lanjut. Dan terakhir ya, ini untuk panjang keseluruhan dan bobotnya. Nah, untuk panjang keseluruhan ini dari ujung laras depan sampai belakang, ini tanpa dipanjangkan untuk popornya sekitar 83 cm kurang lebihnya, 82 sampai 83 cm. Ini kalau ujung depan sampai ujung belakang. Selisihnya kalau dibandingkan dengan seri standar panjang laras 60, itu panjangnya sekitar selisihnya ya 20 sampai 22 cm. Lumayan lah kalau dimasukkan ke dalam tas, nggak makan tempat. Terus untuk bobotnya sendiri karena dia dibekali dengan panjang larasnya itu 45 cm, dia bobotnya cuma 3 kiloan, lebih ringan dibandingkan dengan yang standar panjang laras 60. Jadi lebih mudah dioperasikan karena dia bobotnya enteng dan untuk panjangnya juga tidak terlalu over
Sehingga ketika difungsikan dia lebih mudah dan lebih fleksibel. Oke, jadi untuk panjang dan bobotnya sudah. Jika teman-teman ada yang tanyakan, silahkan bisa langsung hubungi via WA, siap dibantu. Kesimpulannya, senapan angin tipe ini dibanderol dengan harga yang cukup murah, yaitu di angka Rp3.150.000. Praktis dan mudah digunakan. Terus karena dia dibekali dengan beberapa komponen yang sedikit berbeda dibandingkan seri sebelumnya, bobotnya agak ringan. Saya rekomendasikan senapan angin tipe ini untuk yang sudah pernah pakai ataupun yang pemula. Tapi catatan khusus bagi teman-teman yang pemula, jika nanti ada kesulitan dari senapan anginnya atau mungkin ada kesulitan bagaimana cara pengoperasiannya, jangan dipaksa dan jangan dibongkar sendiri. Karena kenapa? Nanti kalau teman-teman bongkar sendiri atau teman-teman paksa, biasanya ada gagal fungsi dari unitnya sehingga bisa berkendala dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Terus catatan juga, senapan angin tipe ini standarnya bawaan dari pabrik, tidak boleh atau tidak direkomendasikan untuk di-upgrade di luar ketentuan yang sudah saya sampaikan di video ini. Ya, jadi teman-teman mau diganti larasnya, mau diganti tabungnya, atau diganti popornya sendiri, bahkan penggantian chamber sendiri, masih belum saya rekomendasikan. Karena kenapa? Senapan angin tipe ini punya standarisasi dari pabrik. Jika teman-teman paksa dirubah di luar standar dari pabrik, pasti ada kendala di kemudian hari. Fatalnya, senapan angin ini tidak bisa digunakan sama sekali. Oke? Nah, oke ya teman-teman Sobat Hunter, mengenai video kali ini cukup sekian. Jadi bagaimana respon teman-teman mengenai senapan angin tipe ini, yaitu PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc mini, yaitu panjang laras 45 cm. Teman-teman suka atau teman-teman tertarik, silahkan bisa langsung order, atau mungkin teman-teman bisa memberikan masukan, kritik dan saran mengenai senapan angin tipe ini di kolom komentar. Itu saja, dan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pensiona Official. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih, salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Next episode ada pembahasan detail lagi mengenai senapan angin terbaru, pastinya hanya di Pensiona Official.